Ketika bursa saham bearish, harga-harga saham berguguran. Selain deg-degan, apa yang dapat dilakukan? Aku kudu kepiye? Nah guys, sebelum kita bahas masalah ini, agar DLH Channel sahabat investasi tanpa basa-basi. Tetap aktif, tolong di-subscribe dan dibunyikan loncengnya ya guys. Jika kalian suka, silahkan di-like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan, dan saya sangat senang jika kalian mau berdiskusi di kolom komentar. Oke guys, mari kita kembali ke laptop. Untuk dapat mengamankan portofolio dan memanfaatkan kondisi bearish menjadi peluang cuan, kita akan bahas dulu terkait. Pertama, bagaimana kita bisa tahu bahwa saat itu indeks telah memasuki zona bearish? Kedua, sejauh mana penurunan indeks akan berdampak kepada saham yang kita pegang? Setelah itu baru kita bahas, apa yang perlu kita lakukan untuk mengamankan portofolio yang kita miliki dan bagaimana mengubah ancaman penurunan indeks menjadi peluang memperoleh cuan. Baiklah guys. Sekarang kita masuk pembahasan pertama, yaitu bagaimana mengetahui indeks memasuki zona bearish. Baiklah guys. Sekarang kita masuk pembahasan pertama, yaitu bagaimana mengetahui indeks memasuki zona bearish. Indikator pertama adalah ketika garis tren bullish dipotong harga penutupan ke bawah. Ketika pasar sedang tren naik, sebaiknya kita membuat garis tren seperti pada gambar ini, yaitu garis biru yang menghubungkan titik-titik terendah dari tren yang sedang naik. Penarikan garis tersebut dimaksudkan agar kita segera tahu ketika ada indikasi pembalikan arah tren, yaitu ketika garis tren tersebut ditembus ke bawah. Indikator kedua adalah ketika harga menembus zona support dan resistance ke bawah, menuju zona support dan resistance berikutnya. Cara menentukan support dan resistance atau zona supply and demand dapat dilihat pada video saya sebelumnya yang berjudul Menerawang Pergerakan IHSG Menuju Akhir Tahun. Link video tersebut akan saya cantumkan pada deskripsi. Indikator ketiga adalah ketika garis moving average atau MA durasi singkat memotong ke bawah garis MA durasi lebih panjang. Kita menggunakan moving average atau MA 10 hari untuk durasi singkat dan 20 hari untuk durasi lebih panjang. MA durasi 10 dan 20 hari dapat digunakan untuk chart dengan time frame harian hingga mingguan. Jika kalian belum tahu cara menggunakan indikator moving average dan ingin belajar, silahkan tulis di kolom komentar. Kesimpulannya guys, kita akan lebih yakin bahwa indeks akan memasuki zona bearish ketika ketiga indikator yang saya sebutkan tadi saling mengkonfirmasi, seperti yang terjadi terhadap IHSG pada tanggal 30 Mei 2024. Pada hari itu indeks terkonfirmasi memasuki zona bearish di level 7140-an. Pada bahasan kedua, saya akan menjelaskan bagaimana indeks mempengaruhi harga saham yang kita pegang. Terdapat satu indikator yang biasa digunakan untuk memperkirakan seberapa besar dampak perubahan indeks terhadap perubahan harga saham, yaitu indikator beta. Beta menunjukkan elastisitas harga suatu saham terhadap harga pasar keseluruhan, indeks pasar. Beta 1 berarti perubahan harga sebanding dengan perubahan indeks. Artinya perubahan indeks 1% akan menyebabkan perubahan harga saham tersebut sebesar 1%. Beta lebih dari 1 artinya perubahan harga saham lebih besar dari perubahan indeks pasar. Beta negatif berarti perubahan harga saham berlawanan dengan perubahan indeks pasar. Ini adalah contoh beta dari beberapa saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ternyata sangat bervariasi ya guys. Dari minus 0,05 sampai 6,08. Besaran beta akan mempengaruhi strategi yang dapat diterapkan ketika pasar memasuki zona bearish. Bagian terakhir ini kita akan membahas, apa strategi yang dapat diterapkan untuk mengubah ancaman harga saham berguguran karena pasar yang bearish menjadi peluang cuan. Ketika terjadi pembalikan arah dari bullish menjadi bearish, perasaan khawatir dan deg-degan itu wajar guys. Tapi tahukan kalian bahwa di balik penurunan harga tersebut tersembunyi peluang yang sangat menjanjikan. Peluang tersebut berupa kesempatan untuk melipat gandakan saham yang kita miliki, dengan menjual saat pasar terkonfirmasi bearish, dan membeli dalam jumlah yang lebih banyak di harga yang lebih murah, dari hasil penjualan saham tersebut. Ada dua hal kunci yang harus dilakukan untuk dapat memanfaatkan situasi bearish menjadi potensi cuan bagger, yaitu: pertama, menentukan bahwa pasar memasuki zona bearish. Keraguan-raguan sering kita alami.
Ketika harga turun biasanya kita masih tetap berharap pasar akan segera naik kembali, walaupun indikator teknikal telah mengkonfirmasi pasar bearish. Menyingkirkan perasaan pada saat seperti itu sangat keren guys. Kedua, meneliti beta dari saham yang dipegang, semakin tinggi betanya, strategi ini semakin penting. Setelah itu baru kita laksanakan strategi sebagai berikut, menjual saham yang betanya tinggi, dan membeli kembali saham tersebut di zona support dan resisten di bawahnya. Dengan cara ini kita akan memiliki suatu saham dalam jumlah yang lebih besar, dengan modal yang sama. Ingat ya guys, strategi ini ada risikonya, yaitu saham yang kita jual tidak terbeli kembali di harga YG lebih murah. Akhirnya, kita sudah sampai di penghujung video ini, tapi saya ingatkan sekali lagi ya guys, saya tidak menyarankan kalian membeli atau menjual saham. Kerugian karena membeli atau menjual saham adalah tanggung jawab kalian sendiri dan tidak ada hubungannya dengan video saya ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin berdiskusi silahkan tulis di komentar.